Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video, judulnya itu tentang menjadi seorang hardware engineering dan membangun masa depan teknologi. Nah, di sini yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu profesi hardware engineering. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskannya. Seorang hardware engineering itu adalah kayak orang seperti merancang, mengembangkan dan menguji komponen fisik dari komputer dan perangkat elektronik lainnya. Contohnya itu seperti kayak motherboard, prosesor, RAM atau disebut RAM, sensor, sirkuit elektronik, dan perangkat IoT lainnya. Di sini bekerja di balik layar untuk memastikan bahwa semua komponen elektronik bisa bekerja secara efisien dan stabil, serta dengan kebutuhan software dan penggunanya. Nah, itu sedikit penjelasan dari apa itu hardware engineering. Nah, yang keduanya itu alasan saya memilih profesi ini. Alasannya itu ya kayak mana ya dibilang, suka pengen tahu aja sih hal kayak elektronik gitu, jadi pengen jadi kayak mana ya, kayak contohnya tuh kayak suka membongkar lah ya, pokoknya lebih pengen tahu aja sih tentang hardware engineering itu. Penasaran sih bagaimana benda-benda itu bisa bekerja juga sih. Itulah alasan memilihnya. Di sini juga alasan suka profesi ini karena perpaduan antara teori dan praktik, karena kita bukan hanya merancang di atas kertas gitu, tapi juga benar-benar membuat sesuatu yang nyata. Aku ingin berkontribusi dalam perkembangan teknologi seperti komputer canggih atau mobil listrik, drone, dan smart home. Tidak berlaku di Indonesia, karena kalau di Indonesia profesi mereka apa yang suka makan uang rakyat tuh koruptor. Jadi di sini pengen, bisa dibilang pengen ke negeri Cina sih, menempuh ilmu negeri Cina. Oke, selanjutnya manfaat profesi ini untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Pertama itu adalah untuk diri sendiri lah ya. Untuk dari diri sendiri itu, kalau untuk saya sendiri itu kayak meningkatkan skill kreativitas sendiri sih, dan kedua itu punya kemampuan praktis dan dalam membuat memperbaiki perangkat, jadi mau apa-apa bisa lah gitu, tidak kayak mana bang, pokoknya bisa lah. Ketiga itu berpeluang kerja di banyak industri, contohnya itu kayak teknologi, otomotif, kesehatan, dan yang terakhir itu gaji yang efisien atau gaji yang tinggi, terutama jika bekerja di perusahaan global. Contohnya kayak di luar negeri, insya Allah pengen ke luar negeri. Kalau untuk orang lain seperti kayaknya menghasilkan produk elektronik yang lebih efisien, aman dan hemat lah. Yang kedua itu membantu menghadirkan teknologi ke wilayah-wilayah membutuhkan. Kayak contoh kayak kayak desa-desa kecil gitu yang membutuhkan elektronik yang peralatan canggih ya. Dan yang terakhir tuh kita akan mendorong kemajuan teknologi industri dan otomatisasi di berbagai bidang. Nah, contohnya tanpa hardware engineering mungkin kita belum akan punya komputer secepat sekarang ya, atau ponsel tipis yang tapi kuat seperti yang kita pakai saat ini. Contohnya kayak di Cina udah ada yang kayak HP transparan, bisa ditaruh di gelang, taruh di hologram, ya kan, hologram ada kan, HP hologram. Nah,
Untuk selanjutnya tuh kayak selanjutnya itu kode etik dan organisasi profesi. Nah, sini akan jelaskan sedikit ya. Sebagai seorang profesional, ada kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh seorang hardware engineering. Nah, itu ada 5 tuh, 5 kode etiknya. Di sini yang pertama tuh merancang perangkat dengan pertimbangan keselamatan dan lingkungan biar terjadinya tidak hal yang tidak-tidak. Jadi kita harus merancang perangkat dengan pertimbangan keselamatan yang tinggi juga ya, dan juga melihat ke lingkungan juga sekitar. Tidak, yang kedua itu tidak memalsukan data hasil uji perangkat atau tidak boleh curang. Tak boleh curang karena itu dosa. Yang ketiga itu menghindari konflik kepentingan dalam proyek. Contohnya kayak konflik dalam proyek itu pengen menang sendiri, pengen cari muka lah, caper gitu, kayak kurang kurang lebih segitu lah. Dan yang ke terakhir itu terus belajar dalam mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Untuk ada beberapa organisasi profesi yang bisa diikuti, misalnya itu contohnya kayak IEEE atau disebut Institute of Electrical and Electronic Engineer. Yang kedua itu IET, The Institution of Engineering and Technology. Terakhir itu PPI, Persatuan Insinyur Indonesia. Organisasi ini memberikan akses ke seminar, latihan, dan juga bisa dapat sertifikat dan jaringan profesional. Selanjutnya itu timeline menuju profesi ini. Timeline-nya itu kalau bisa dibilang timeline karir. Di sini lanjut. Di sini timeline menuju profesi ini ya, hardware engineering ini. Kami itu kuliah 4 tahun dan memulai karir awalnya itu di 2027. Di situ 2027 itu menyelesaikan kuliah di bidang teknik komputer. Itu komputer. Terus mendaftar magang di perusahaan manufaktur atau perangkat elektronik sesuai jurusan. Kalau bisa sesuai jurusan, jangan belok. Kayak contohnya itu banyak sih, tapi nggak mau sebut. Terus di 2027, kok nggak 2028 itu kita akan memulai awal karir bekerja sebagai junior hardware engineering. Dan yang kedua itu belajar langsung tentang PCB design, simulasi rangkaian dan manufaktur. PCB design itu kalau nggak tahu nanti bisa di searching di Google aja. PCB itu ada yang polos, ada yang sudah didesain, banyak tuh jenisnya. Nah, di 2027 dan 2028 ini itu menjadi engineering penuh waktu, mengembangkan produk hardware sendiri seperti sensor yang kita buat atau kita temuin atau kita kembangin, microcontroller juga atau alat IoT lainnya. Terus yang ketiga itu mulai ikut sertifikat dan konferensi internasional. Selanjutnya di 2029 dan seterusnya itu ada 2 poin sih. Yang pertama itu jadi senior engineering atau membuka usaha di bidang perakitan dan inovasi elektronik. Dan yang kedua itu menjadi mentor bagi mahasiswa atau pelajar yang ingin masuk ke dunia teknik hardware. Nah, dengan kerja keras dan semangat belajar,
Aku yakin bisa mewujudkan semua itu insya Allah suatu saat nanti. Ya, dan terakhir penutup video ini, terima kasih sudah menontonnya. Menjadi seorang hardware engineering bukan hanya tentang kabel dan komponen, tapi tentang inovasi yang mengubah dunia. Dan juga kalau kamu juga suka teknologi dan ingin menciptakan sesuatu yang nyata, profesi ini bisa dijadi pilihan. Oke, segitu aja dari video kami. Sekian, terima kasih.